Ya, saudaraku ya, ini ya kita lanjutkan. Ini ya dinamakan Pancuran Mas ya. Ini seperti Satrio Pinawingan, tapi ini kan ada gunungan ya. Ada beberapa seperti huruf A ya, begitu ya. Ini langsung tembus. Ini kan air mancur ya toh. Dari gunung mancur sumber. Nah, ini. Nah, ini Pancuran Mas ini filosofinya melambangkan dari istilahnya pusaka-pusaka bagus ya. Untuk melambangkan dari apa yang kita inginkan supaya lancar ya, bisa itu karena apa? Salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono alias Joko Lono di Pendawa Aji Channel. Selamat siang saudaraku semuanya yang di Nusantara dan sekitarnya maupun yang di luar negeri. Saya terima kasih banyak atas kebaikan semua saudaraku semua yang di Nusantara maupun di luar negeri dengan atas bantuan doanya ya, sehingga saya bisa fit 100%. Semoga kebaikan Anda dibalas dengan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kerahayaan atau kelancaran rezeki. Yang sudah rumah tangga diberi ketentraman rumah tangganya dan dijauhkan dari mara bahaya. Saudara-saudaraku dan adik-adikku semuanya, kali ini saya mau mereview yang dapat 5 pusaka di Boring ya, daerah Gumuk Boring kemarin ya, yang kita dapat hunting ya, begitu. Ini tetap ada 5 pusaka saya reviewkan ya. Setelah itu nanti mau kita cuci begitu. Oke. Sebenarnya saya mohon maaf dengan semua saudaraku atau yang dengan saya itu seperti kita yang hobi saya itu bikin konten ya toh, maupun saudaraku khusus yang penggemar pusaka di seluruh Nusantara. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan atau gesekan atau tidak sama, saya mohon maaf. Karena apa? Pengalaman kita tidak harus sama begitu ya. Oke, yang penting kita istilahnya untuk menjunjung tinggi pasal kebudayaan, mari kita bekerja sama agar adik-adik kita yang di bawah SD maupun di SMP maupun di SMA maupun di perguruan tinggi ya, khususnya di Indonesia, semoga bisa untuk menjunjung tinggi kebudayaan bangsa Indonesia maupun dengan adiluhung kita ya. Saudaraku dan adik-adikku, ini ya yang 5 pusaka ini ya, yang ada beberapa macam ini ya. Ini yang mau kita buka ini yang mana ya? Yang mau kita review. Yang tengah, yang kanan atau sama yang kiri, atau yang nomor 2, atau yang nomor 3 atau 4, 5. Yang paling enaknya. Nah, ini aja. Kita buka dulu ya. Itu ya, saudaraku ya. Ini yang nomor 2 ya. Nomor 2 dari sebelah kiri. Ya, oke. Nah, ini pusaka rangka istilahnya itu dikatakan sandang palekat ya, sandang palekat Jawaan ya. Tapi karena ini sudah lama bener ya, ini sudah lama, ini langkahnya lama ya, dapatnya ya memang gini ini ya. Itu lah untuk ukiran ini bukan gading, ini menjangan tapi kuno ya, dari tanduk menjangan tapi kuno sekali. Tanduk menjangan ini ya, kalau di mana itu namanya di Kalimantan
Isa itu daya itu ada gunanya. Ini tanduk menerangkan ini ada gunanya, ada filosofinya sendiri secara kepercayaan. Nanti kalau saudaraku ada yang kenal Isa itu orang Dayak ya, di pedalaman sana, saudara kita yang di pedalaman di Kalimantan sana ya, tanyakan tanduk menjangan itu ada fungsinya apa tidak begitu ya. Nanti buktikan kata-kata saya. Oke ya, kita buka. Kalau kayunya ini kayu seperti kayu nih, terbaluh ya, terbaluh. Tapi ini kalau dibersihkan ya bagus, ditoto lagi ya, bagus ditoto lagi begitu. Nggak, kita ganti biar aslinya aja. Oke. Wah, pancuran emas ya, pancuran, ada soto lanangnya. Di situ ada seperti air ya, itu di bawahnya ada seperti gunungan ya. Nah, kalau orang mengatakan junjung derajat ya, tapi ini dikatakan pancuran emas ya. Ini lengkap ya, ini ya. Oke, ini baliknya, ini lengkap. Pancuran emas ini, pusaka ini sangat unik. Juga barangnya masih utuh ya. Juga satu barangnya masih utuh. Ini ya, masih utuh sekali. Nah, kalau tuas 100%, bukan 100%, 1000% ya. Nah, untuk pamor pancuran emas ini melambangkan dari pancur emas itu, karena filosofinya ya, filosofi secara kepercayaan, maaf ya, bagi untuk yang senang budaya atau senang pamor ya, senang keindahan ya, oke, bagus ya. Tapi bagi orang yang senang Isa itu secara kepercayaan, filosofinya harus kita jelaskan ya. Karena apa? Para leluhur kita dulu itu membuat pusaka itu ada maknanya ya, ada maknanya. Apa kalau tidak ada maknanya? Tidak mungkin ya. Seperti kita pesan jimat kepada para ulama ya, para kiai, seperti kitab Istanbul ya, ada dari Mekah itu, kan ada kepercayaan. Walaupun Isa itu di Mekah pun ada pusaka, termasuk ya pedang ya, pusaka pedangnya Nabi Muhammad itu ya. Itu kan pusaka itu begitu ya. Oke, ini saya jelaskan ya saudaraku, yang dinampakkan artinya apa itu pancuran emas ya, pusaka. Nah, kalau dapurnya ya, dapur ya, untuk dapurnya ini dapur tilam UP ya. Untuk tangguh tuban sepuh ya, untuk tangguhnya tuban. Apa itu namanya pancuran emas? Pancuran emas itu hampir sama dengan soto lanang atau lintang kemukus atau satrio pinayungan. Cuman kalau satrio pinayungan di sini ya, di sini ada seperti panah, ujung panah ya, itu kalau satrio pinayungan. Kalau lintang kemukus ya, bulat gini ya, seperti kul buntet gini terus ya, itu lintang kemukus satu ya. Jadi tengahnya pamor seperti soto lanang itu nyelirit satu, itu lintang kemukus. Seperti kalau lintang kemukus seperti gini ya, saat itu. Nah, itu yang paling kuat sinar ya, malam itu paling nyelorot ya. Jadi mempunyai daya keindahan atau kekuatan sinarnya begitu ya. Itu. Lah, apa itu pancuran emas? Pancuran emas itu sama dengan Isa itu soto lanang atau satrio pinayungan ya toh, atau adek tiga. Nah, itu ya, adek tiga ya, adek tiga itu seperti gini ya. Nah, itu. Nah, kemben ya, itu ada kenditnya. Nah, di konjonya ini ada kenditnya. Ini pun ya juga gitu. Nah, cuman ini ada gunungan ya, seperti junjung derajat. Nah, ini ya,
Nah ini ada gunungan. Coba di apa itu namanya, untuk kamera didekatkan, saudaraku itu. Saudaraku ya, ini ya kita lanjutkan. Ini ya dinamakan Pancuran Mas ya. Ini seperti Satrio Pinawingan, tapi ini kan ada gunungan ya. Ada beberapa seperti huruf A ya, begitu ya. Ini langsung tembus. Ini kan air mancur ya toh. Dari gunung mancur sumber. Nah, ini. Nah, ini Pancuran Mas ini filosofinya melambangkan dari istilahnya pusaka-pusaka bagus ya. Untuk melambangkan dari apa yang kita inginkan supaya lancar ya. Bisa itu karena apa? Nah, dari doa-doa para leluhur kita itu, sabab-sababnya itu supaya apa? Seperti anak putunya itu megang pusaka ini supaya bisa itu dapat dari sabab-sabab apa yang dimasukkan di dalam pamor ini ya ta? Supaya lancar, terkabul. Juga ini untuk menjauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kendit ini melambangkan untuk kekuatan. Jadi menjauhkan dari lawan-lawan yang kita tidak inginkan, atau ada gegeblok atau ada ganggu-gangguan jahat gitu. Ini pusaka ini, dan pusaka ini dari bahan-bahannya kebiruan ya, jadi kebiruan. Nah, bawahnya ini jelas ini meteor. Kalau lama mesti bahannya seperti ini. Bahannya ini kan masih kotor, termasuk masih kotor, tapi ini kan kebiruan ya. Ini kebiruan seperti bahannya itu seperti polosani, cuma bercampur meteor begitu. Kita balik ya, begitu. Nah, tembus ya, tidak ada yang putus ya, itu. Jadi sangat bagus sekali. Ini pun jarang orang yang punya ya toh. Tapi kalau ya makanya jarang yang punya ini, yang asli itu sulit, jarang ada. Ini istilahnya itu gampang-gampang angel begitu ya. Kita aja dapat Pancuran Mas ini walaupun ada banyak pusaka, tapi masih baru dapat ini. Dulu ya pernah dapat ya, tapi sudah keluar begitu ya. Nah, ini kan kebiruan, besinya besi seperti polosani ya, kebiruan ya ini ya. Ini kalau diwarangi bagus sekali. Jadi besinya itu polosani karena apa? Merupakan dari sumber. Sumber itu namanya sumber kehidupan. Nah, ini sumber kehidupan. Itu melambangkan dari siapa yang dengan berwatak ini ya, dingin sekali ya, itu. Oke, ini penjelasan untuk pusaka Pancuran Mas ya, begitu ya saudaraku. Sekarang kita buka pusaka yang kedua. Tadi dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri ya, yang nomor 2. Sekarang yang ini sekarang ya, begitu. Berarti yang ini belum, yang nomor 1. Nah, ini pusaka ini Ladrang Madura ya, seperti perahu layar ini ya, Ladrang Madura ya. Tapi biasa ya, tapi cuman karena orang desa ya toh, masih kayu-kayunya ini yang penting sudah dirangkai seperti itu sudah bagus begitu ya. Tapi kalau ingin bagus ya diganti yang baru begitu saudaraku ya. Ini tak buka ya. Nah, ini ya. Ini dinamakan pusaka Melati Tumpuk ya. Ini ya. Melati Tumpuk, Tuban Tangguh Tuban Sepuh ini ya. Nah, ini masih kotor sekali ini ya. Itu. Melati Tumpuk Tangguh Tuban sekali ya. Melati Tumpuk itu sangat bagus juga filosofinya. Dan pusaka ini tua ya, ini tua. Jadi kalau tua istilahnya itu ya, jadi pamornya itu kelihatan. Jadi pamornya itu juga dari meteor, tapi ya tidak terlalu deling seperti apa itu namanya itu dari bahan nikel ya. Nikel itu pun ada yang nikel untuk yang betul-betul nikel yang bagus ya, yang memang dari batu meteor dia ambil nikelnya ya. Ada nikel yang khusus itu memang untuk bahan sehari-hari kebutuhan manusia seperti knalpot ya, pagar
ya begitu ya. Oke, ini ya kamera di dekat seperti tadi ya, tuh kita jelaskan ya. Saudaraku, adik-adikku semuanya ya yang di Nusantara, ini kita teruskan. Lah, melati tumpuk itu kalau yang tuban yang tua itu tidak seperti melati tumpuk-tumpuk sekarang ya. Ini seperti gini. Lah, ini tumpuk. Nah, ini tandanya tumpuk. Ini kadang-kadang ini pijetan ya sampai atas. Nah, untuk dapurnya ya toh, bisa itu tangguh ya, tangguh tuban sepuh. Dapur bisa dikatakan dilamupe. Tumpuknya itu bagus sekali karena dia yang tua. Kalau kita pusaka yang tua itu gunanya itu untuk apa? Nah, ini melambangkan filosofinya sangat bagus sekali. Karena apa? Ini pusaka-pusaka untuk bisa itu kerejekian ya, ini untuk kerjaan. Tapi bukan kita itu selalu apa? Kita itu percaya pada pusaka itu tidak ya, tapi percaya pada kekuatan Allah. Yaitu semua itu dari doa-doa empu yang saya diwujudkan di sini ada maknanya begitu ya. Jadi orang yang suka itu ngambil filosofinya pusaka melati tumpuk itu bagus sekali untuk dagangan, juga untuk pokoknya netral lah. Jadi siapapun yang megang itu bagus karena dia kalau cocok, sudah pusaka kalau cocok walaupun bagaimana pasti ada aja, tidak akan bisa itu ada kekurangan atau apapun, mesti istilahnya itu tidak akan merasa kebingungan lah, istilahnya seperti itu ya. Melati tumpuk itu seperti itu, jadi pasti ada aja, tapi ya harus dijual dengan ikhtiar usaha begitu saudara-saudaraku ya. Ini kalah ya karena ada yang kalah, cuma termasuk ini nanti kalau kita warangi udah bagus sekali. Ini tua sekali ini. Nah ya, tua sekali ini. Ada yang melarikan tumpuk, ada yang melatih seneba ya. Seneba itu maksudnya seneba itu looknya look neba, pijetan seperti itu ya. Ini oke, untuk melatih tumpuk cukup sekian ya. Untuk penjelasannya, bila ada kata kurang berkenan saya mohon maaf ya. Oke, kita teruskan. Saat yang kedua, ketika sudah selesai, tinggal sekarang nomor 1 ya, nomor 1 dari carry. Adik-adikku, saudaraku semuanya ya, itu kita buka. Ini rangka, ini sudah pernah diganti ya. Ini rangka istilah itu Jogja ya, Jogja, Kayaman Jogja begitu ya. Kalau orang kaya kayunya biasa ya, itu nah, oke ya. Kita buka karena ini sudah dicuci ya. Ini pusaka dwi warna ya, pamornya unik, triwarna, dwi warna, pamor macam 3 ya. Ada pamor Risa itu di situ itu ada lain macam pamor kul buntet ya, kul buntet 1 ya. Terus pamor sapu jagat ya, pamor sapu jagat dan kul buntet. Baliknya ini ada Rojo Gundolo ya. Nah, Rojo Gundolo. Nah, ada pamor sapu jagat, ada Gundolo, ada panguripan. Lain sama kedai sama panguripan ya. Panguripan itu digonjo ya. Ya, kita jelaskan. Untuk tangguh. Nah, untuk tangguhnya ini pusaka sepuh sekali ini pusaka ini ya. Ini pusaka Kediri ya, pusaka Kediri, sepuh sekali gitu. Oke, kita jelaskan. Aneh ini pamornya ada kul buntet, ada pamor sapu jagat, ada pamor balik sapu jagat, ada pamor panguripan, ada pamor Rojo Gundolo, yaitu seperti umumnya seperti orang duduk
ya, semedi atau nenuwun di atas wilah, di pas wilah bawah di atas gonjo ini ya. Nah ini ya, nih. Nah oke, kita jelaskan di sini. Saudaraku, adik-adikku semuanya ya, ini pusaka yang dinamakan pusaka sapu jagat yang mana ini ya, sapu jagat. Nah, sapu jagat itu istilahnya seperti angin ya lah. Nah, kobarkan angin. Nah ini angin kan tidak bisa dilihat, tapi bisa dilihat bila ada pohon ya lah, atau bisa merasakan, bisa dirasakan begitu. Tidak bisa dilihat. Ini di sini ada kul buntet. Nah, kul buntet itu melambangkan siapa yang megang pusaka ini ya lah, pusaka ini jelas kuat. Jelas kuat. Cuman dia itu kalau sudah diracik lagi atau istilah itu didalamkan atau istilah itu digugah, atau kadang-kadang walaupun tidak digugah, bila ada mana-mana untuk perang dulunya untuk apa, dia bisa kuat. Lah ini bisa kuat. Jadi bisa anti senjata ya toh, kalau secara kepercayaan. Karena sekarang ini lama pusaka ini saya tidak bisa disatukan, jarang kita menyatu. Kalau kita sudah disatukan itu bisa, dia akan memunculkan dengan kekuatan ya, asal kita satu percaya kepada Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Kedua, percaya kepada si Sang Empu. Ketiga, percaya kepada doa-doa yang sudah dimasukkan sini. Keempat, ini adalah dari bahan, termasuk dari bahan juga bahan alam, seperti meteor itu dapat dari alam ya toh. Begitu ya toh. Bukan meteor aja, kalau pusaka dari Isa itu dari memang ada dari dalam gunung yang dihasilkan dari pasir besi ya toh, diambil dari itu pun bisa mempunyai kekuatan ya toh. Begitu. Lah pamor kul buntet ini melambangkan dari dulu jelas untuk di medan tempur, untuk menjaga dari hal yang kita inginkan. Siapa yang megang pusaka ini, kalau ada orang tujuan jahat atau memukul dari senjata tajam, tidak ada akan apa-apa. Itu secara kepercayaan. Apalagi kalau dia itu mau menyatukan. Nah ini sapu jagat artinya apa filosofinya? Sapu jagat itu bila ada apa-apa juga ya toh, dia itu bisa menyapu dengan arus yang memegang, harus bersih dan dengan kejiwaan hati, naluri atau perasaan harus bersih. Dia akan memunculkan dari kekuatan. Nah panguripan ini pengaruh itu melambangkan dari kehidupan. Jadi siapa yang istilah itu yang memegang pusaka ini akan istilah itu seger waras rahayu. Nah, itu akan menambahkan dari kekuatan. Istilah itu tambah umur yang barokah. Nah, karena panguripan ini melambangkan dari kekuatan ya, begitu ya. Dia bisa dikatakan panganoman. Nah, begitu. Ya, baliknya ya. Itu. Nah, sapu jagat. Ini sapu jagat ini melambangkan dari apa? Kalau ada apa-apa ya, dia itu bisa akan memuncul. Dia akan menyapu dengan secara gaib, bisa percaya atau tidak percaya. Jelas akan orang itu jangan jahat atau seperti ada angin besar, ada apa ya, akan bisa melindungi rumah Anda. Contoh seperti itu, singkir, dinamakan itu pamor singkir ya. Sapu jagat itu adalah singkir. Dan yang dinamakan umyang dengan semedi seperti ini melambangkan dari penuhan seperti anjing bukan anjing, seperti kera bukan kera. Ini duduk ya, duduk ini bersibu, ini kakinya, nah ini tangannya seperti bersibu seperti memohon ya. Nah ini melambangkan dari pemohon, dia itu memohon memohon kerayan atau penuh kerejekian. Nah doa-doa empu seperti ini namanya ini pamor tiban ya saudara ya. Jadi pamor ini tidak diwujudkan dari sang empu. Dia itu pamortiban akan munculnya seperti ini. Jadi empu membuat ini tidak sengaja atau untuk membuat pusaka pamor seperti ini. Karena apa? Aneh ini. Ini tidak bisa dibikin macam tiga seperti gini ini ya. Ini. Jadi ini namanya pamortiban. Ya panguram seperti ini. Ini bagus sekali ya. Jadi bisa jangan ada kerejekian. Ya juga ada bisa itu untuk menjauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Juga ada bisa itu pamor yang kita itu untuk kerahayan, untuk keselamatan maupun yang dinamakan panguripan begitu ya. Oke.
Nah, untuk penjelasan untuk malah pusaka Pamor Kebuntet atau Triwarna ini cukup itu yang kita sampaikan. Oke, sekarang nomor 4 ya. Nomor 4 dari sebelah kiri. Ini pusaka kalau rangkanya baru, saudaraku, adikku ya. Nah, pusaka ini rangkanya baru, tapi ini aneh langka loh. Saya jarang punya dapat itu. Masih satu kali ini ya yang dapat antik kemarin. Apa? Tombak dapur kembang Jayakusuma. Kok bisa? Jayakusuma kan desainnya kecil loh, enggak. Ini pohonnya ya, kembang Jayakusuma. Jadi kembangnya itu, kembangnya ini daunnya itu pohonnya kembang Jayakusuma. Nah, ini saya buka ya. Nah, ini kembang Jayakusuma. Ya. Kembang Jayakusuma itu ini kembangnya ya, ini pohonnya. Ya toh, nyimpang seperti itu. Kenapa gak persis? Ya enggak harus persis ya toh. Begitu. Kalau persis istilahnya kan lain, ini kan pusakanya ya toh. Ini pusakanya. Pusaka kembang Jayakusuma itu bagus sekali ya toh. Nah, ini bentuk-bentuk ini dikatakan tombak kembang Jayakusuma. Ya. Bukan yang isa itu yang bentuknya kembang Jayakusuma, yang isa itu yang seperti kantil itu bukan. Ini kembang ya. Nah, ini kembang Jayakusuma. Nah, ini ada macam kembang. Kembang Jayakusuma itu mekarnya bunganya itu jam 12 malam. Makanya orang dulu kalau kembang Jayakusuma itu harus betah melek. Kalau minimal itu jam 1 baru tidur. Karena apa? Kembang Jayakusuma itu sangat bagus kalau untuk dipegang. Siapa yang punya ilmunya kembang Jayakusuma atau pusakanya itu sangat bagus sekali. Juga untuk istilahnya kembang Jayakusuma lek durung wae mati ya toh, ada yang menginginkan kematian, dia tidak akan. Dia mempunyai kekuatan, apalagi didampiri dengan istilah itu syariatnya kembang Jayakusuma ya toh, bagus sekali. Ini satu untuk penganoman, kedua bisa untuk pengobatan ya toh, pusakanya seperti di wayang-wayang itu ya toh, pusaka bisa sakti, bisa ampuh ya toh, bisa ampuh, bisa sakti. Kalau memang kalau dihayati, kalau tidak dihayati ya tidak bisa ya tidur pastinya ya toh. Nah, karena apa? Ini karena Isa itu harus digugah begitu. Lah, kekuatan itu bisa datang, itu bisa menyatu kalau digugah sama yang memegang. Tapi kalau dianggap Isa itu hanya ke budaya, dibiarkan aja, ditaruh lemari ya sudah ya diam aja. Tapi kalau pusaka yang tetap yang masih tetap doa-doa empu itu, Isa itu masih menyatu situ, kadang datang dia akan kelodekan, akan gerak, ada munculnya seperti orang tua dan seperti hawa begitu ya. Itu kembang Jayakusuma. Kembang Jayakusuma itu bagus sekali. Seperti didasari punya pusaka kembang Jayakusuma atau punya dengan dasar dengan syariat satu ilmunya ya begitu. Contoh, Assalamualaikum salam. Isun amata aji kembang Jayakusuma. Makarsa kembaran murub sak njone jasadku. Bukan serwargaku. Ya aku saat ini lanang urutan kenaning lusetan kenaning pati. Urip tetek madhep matut manut duwe manut dawe guru sejati. Nah, ini apa itu ada artinya semua. Ilmu Isa itu doa yang kita rafalkan tadi. Manut dawe guru sejati. Manut Isa dari yang ngomong itu. Ya, yang dinamakan seperti itu. Lah, itu kembang Jayakusuma. Lah, ini kalau dirafal kembang Jayakusuma sudah sahabat muda bisa kuat ya toh. Lek durung wae mati, ada yang menginginkan kematian tidak akan bisa. Itu ya. Namanya kasampurnaan. Ilmu kasempurnaan. Kalau di kewayangan itu durung wae mati didoakan ya toh. Itu mati bukan kersane Allah, udah bisa hidup lagi. Nah, itu bagus untuk tinde, untuk itu bagus. Apa ini tumbak, makanya tumbak dulu itu kalau bisa dikerat ditaruh di depan. Lah, ilmu terus ada lagi di mana sirolahi wasalam aciro kembang Jayakusuma manggon ana ing
meripatku kiwan tengen. Lah manggone meripatku kiwan tengen ini, kalau orang memancarkan situ sudah murup ini mata ini, ya itu wibawanya di mata. Nah wes kentil wes. Nah itu jelas itu pusaka pengasihan ya toh, yang mangkon di anu seperti itu. Udah, saya tidak bisa bicara menjaga. Bagus sekali untuk Kembang Jayakuyusumo pusakanya walaupun ilmunya ya toh, begitu. Oke, ini kalau sudah dicuci sudah bagus, ini kan masih tebal kotorannya ini. Nah ini aku ya masih tebal sekali. Ini langka saya dapatnya 1 kali ya. Ini harus sudah gini nanti muncul tembakannya itu nanti. Saya setiap pengeluaran pusaka seperti Katga bertahun sudah banyak Katga yang seperti itu. Tapi ya tidak akan sama seperti itu saudaraku ya. Itu. Sudah, makanya pusaka-pusaka itu bukan kita tidak boleh. Tidak apa-apa. Misalnya diduplikat di apa tidak apa-apa. Karena apa? Itu juga untuk generasi penerus supaya tidak punah begitu ya. Tapi walaupun bagaimana yang asli tetap asli. Oke? Ya. Tinggal 1. Mereview 5 pusaka itu udah makan tenaga, makan pikiran ya, karena ini juga ada Isa itu mengandung filosofi kalau terbuka udah itu rasanya berat sekali ya, begitu ya. Ini badan ini berat sekali saudaraku ini. Oke, review 1 aja rasanya seperti gimana, apalagi ini 5. Oke, ini rangkanya baru, bukan baru ya, lama, bikinan lama orang desa mungkin ya. Nah ini nah seperti ini rangka biasa lah. Ini pusaka yang dinamakan pusaka pedang luwuk. Ya, pusaka pedang luwuk ini Empu Jawa itu tidak bikin. Yang bikin itu dari, nah ini Empu Luwuk ya. Orang dikatakan ada Empu Luwuk di Sulawesi dulu. Sulawesi sakti sekali. Begitu. Jadi tidak ditamakkan, tidak untuk membunuh pedang luwuk. Nah pedang luwuk ini ada, yaitu pusaka ya seperti pusaka, sudah banyak ya pusaka. Ini kotor sekali ya toh. Nah kalau yang asli pedang luwuk ini ada seperti bulanan, ada bulan 3, ada bulan yang 2, tapi kebanyakan yang 3 yang bagus begitu. Karena ada hitungan, kalau dihitung dari sandang pangan bejo ya toh. Bejo itu sudah umum, bejo itu sudah begitu ya. Karena dihubungkan dari apa itu kehidupan. Nah pedang luwuk ini melambangkan seperti ular luwuk ya. Ini ular luwuk ini, lah ini ya, lah ini pola ular ya. Nah ini pola ular. Lah ular luwuk kan gini moncong ya. Lah ini pedang ini sangat sakti sekali karena bisa untuk merontokkan Majapahit ya. Pusaka ini bisa untuk merontokkan untuk Majapahit. Waktu kerajaan Majapahit porak-poranda hilangnya pusaka Kiai Sengkelat ya, karena dimasuki oleh satria, yaitu namanya Satria Belambangan begitu. Nah dia punya pedang luwuk, Empu Luwuk suruh bikinkan di sini ya, dipanggil di sini. Lah Empu Luwuk yang dari Sulawesi ini, nah ini pusaka itu udah harus saya itu harus ditamakkan untuk menusuk, bukan dia dibuka gitu aja sudah senggeledak semua sudah, karena dia itu beracun tapi secara gaib ya toh. Begitu masuk dengan itu ada kekuatan sinar seperti udara, seperti udah ngeledak, banyak yang misalnya itu mati karena apa, dia mengandung racun. Makanya satria Belambangan itu ontran dulu itu ya, begitu pendekarnya, karena pendekar dulu itu memang pilihan, pendekar kerajaan itu pilihan sekali. Nah makanya sampai terkena pedang luwuk ini kalau di Jawa ini jarang ada, memang sulit. Tapi orang kalau mengerti maknanya pusaka pedang luwuk udah bagus sekali. Memang seperti bagaimana ya, pedang seperti
tidak dihiraukan, tapi ini sangat langka. Juga dia bisa untuk melakukan secara upas-upasan. Kalau digigit ular ditempelkan ini ya bisa. Jadi kalau punya sawah atau apapun bisa dijaga. Nah, itu ya, kalau makan, tapi satu tidak boleh membunuh ular. Contohnya itu ya, ini oke. Tolong kamera didekatkan, tinggal satu ya. Ini ada adikku ya, ini kalau sudah diwarang ini kan masih kotor, tidak pernah diwarang di desa ya toh. Ini masih, ini ada pusaka seperti air nih, air ya, seperti terobanyu ya. Nah ini yang namanya pedang luwu, ini ada bulanan ya, ada bulan, gambar bulan. Nah begini toh ya, ini yang dinamakan pedang luwu. Nah ini kepala seperti itu, ujung kepala ular ya. Ini contoh seperti itu. Modelnya sudah cukup sederhana, cuman bahannya bagus, diambil dari bahan-bahan meter seperti pusaka-pusaka Jawa ya. Yang ada pula luwu, ada yang menggunakan adalah empu luwu. Di desa ada 60 luwu itu yang membuat pusaka pedang luwu. Nah itu orang kan dulu pusaka pedang luwu ini untuk pegangan para pendekar. Jadi kuat-kuatan siapa yang kuat, dia itu jadi kepalanya pendekar. Saya itu seperti itu ya, tembusnya itu. Nah ini kan masih kotor ya. Loh, ini pusakanya ya, ini meteor. Loh, itu. Oke, dari situ ya. Nah, sebentar lagi kita tutup. Ya, saudaraku, ada adikku sekalian, khususnya untuk yang suka untuk kebudayaan bangsa Indonesia maupun karena ada luwu kita ya. Begitu. Untuk masa review masalah pusaka tinggal ada luwu kita tutup sekian dari sini ya. Nanti kita lanjut lagi masa untuk mereviewnya 5 pusaka ini. Oke ya, tutup. Tua semua ya, kebanyakan dari Tuban ya, itu Kembang Joyokusumo, Majapahit, Luwu ya adik-adikku dan saudaraku semua, khususnya di Nusantara dan sekitar Papua yang di luar negeri. Sekali saya mohon maaf bila ada keterangan saya kurang berkenan, karena saya sudah sehat, tapi walaupun masih ada kurang sedikit beberapa persennya, tapi kita sudah bisa untuk kembali lagi. Oke, terima kasih. Selamat sore. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.